Pengertian homeostasis. Homeostasis adalah kecenderungan makhluk hidup untuk tetap mempertahankan kestabilan diri di saat lingkungan di sekelilingnya mengalami perubahan. Proses homeostasis berbeda dengan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Di sisi lain, berfokus pada pemeliharaan keadaan internal yang konstan, agar organisme dapat berfungsi dengan normal, tidak hanya dalam ilmu biologi. Istilah homeostasis juga bisa digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu kesehatan dan psikologi. Claude Bernard merupakan ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan istilah ini dalam dunia fisiologi atau kesehatan. Kemudian, istilah ini dikembangkan oleh Walter Cannon pada tahun 1960. Selanjutnya adalah contoh tentang homeostatis. Yang pertama, kemampuan dalam mempertahankan suhu tubuh. Manusia adalah makhluk hidup berdarah panas. Maksudnya, suhu tubuh manusia harus selalu konstan agar bisa tetap hidup. Berbeda dengan makhluk hidup berdarah dingin, mereka dapat hidup meskipun suhu tubuhnya berubah-ubah. Suhu tubuh normal manusia adalah antara 36,1 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Lebih rendah atau lebih tinggi dari suhu tersebut dapat menyebabkan kematian. Namun, pada kenyataannya, manusia bisa tetap hidup meskipun berada di ruangan bersuhu lebih rendah. Contohnya seperti di ruangan ber-AC yang bersuhu kira-kira 21 derajat Celcius. Ini karena tubuh secara otomatis melakukan upaya mempertahankan suhu tubuh. Kemampuan inilah yang disebut dengan homeostatis. Lalu ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh tubuh antara lain seperti badan gemetar. Tujuan dari ini adalah agar otot dapat bergerak dan memproduksi lebih banyak panas. Lalu yang kedua adalah rambut atau bulu yang berada di sekujur tubuh merinding. Tujuannya adalah untuk menghalangi lebih banyak udara masuk ke dalam kulit. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan hormon yang bertindak untuk meningkatkan produksi panas. Begitu pula saat berada di ruangan yang panas. Agar suhu tubuh tetap normal, tubuh secara otomatis melakukan upaya homeostasis juga. Misalnya sebagai berkeringat agar penguapan keringat dari kulit ini membantu tubuh untuk mendinginkan diri. Lalu pori-pori kulit terbuka agar hawa panas dapat dikeluarkan oleh tubuh. Jantung berdebar cepat agar aliran darah ke kulit meningkat sehingga mempercepat pembuangan panas keluar tubuh. 2. Kemampuan tubuh dalam menjaga kadar gula dalam darah. Bila kita mengonsumsi makanan yang mengandung gula yang tinggi, pankreas secara otomatis meningkatkan produksi insulin. Hormon ini berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen, lalu disimpan ke dalam otot. Dengan begitu, kadar gula dalam darah tetap dalam kondisi yang stabil. Di sisi lain, bila kita tidak makan dalam waktu yang cukup lama, tubuh meningkatkan produksi hormon glukagon yang dikeluarkan oleh hati. Glukogen bekerja dengan cara mengambil glikogen yang terdapat dalam otot, kemudian memecahnya kembali menjadi glukosa dan mengedarkannya dalam darah. Dengan begitu, kadar gula darah menjadi normal kembali. Kemampuan tubuh dalam menjaga kadar gula dalam darah inilah yang disebut dengan homeostasis. Contoh hemostasis yang ketiga yaitu pengaturan kadar cairan tubuh. Jika kita terlalu banyak minum, maka jumlah air di dalam darah menjadi tinggi. Keadaan ini akan merangsang pituitari mengurangi produksi hormon ADH sehingga reabsorpsi air di ginjal menurun. Akibatnya jumlah air yang masuk ke kantung kemih meningkat dan air yang diserap ke dalam pembuluh sedikit sehingga jumlah air di dalam darah menjadi normal kembali. Mengatur kadar cairan tubuh dalam homeostasis dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama rasa haus. Rasa haus merupakan mekanisme yang mengatur asupan cairan. Yang kedua ginjal. Ginjal berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan cairan tubuh, memastikan seluruh jaringan untuk mendapatkan cukup air, dan membuang sisa metabolisme dan zat racun. Yang ketiga hipotalamus. Hipotalamus merupakan mekanisme pengaturan cairan tubuh dan menerima masukan dari saluran pencernaan untuk mengendalikan rasa haus. Yang keempat, hormon antidiuretik, yaitu ADH. ADH mengatur volume cairan tubuh dan osmosis ekstraseluler. Yang terakhir, keseimbangan cairan tubuh yang terganggu dapat menyebabkan kelebihan cairan yang dapat menyebabkan edema, yaitu kelebihan cairan di kulit dan jaringan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 3: cairan dan elektrolit, energi dan nutrisi, mediator respons imun. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, vasokonstriksi. Segera setelah pembuluh darah mengalami cedera otot polos di dinding pembuluh, berkontraksi menyebabkan penyempitan pembuluh. Ini mengurangi aliran darah ke area yang terluka. Yang kedua, pembentukan trombus. Trombosit berfungsi untuk menempel pada dinding pembuluh yang terluka dan satu sama lain. Mereka membentuk sumbatan awal dan selama proses ini, trombosit melepaskan zat kimia yang menarik lebih banyak trombosit ke lokasi cedera. Proses berikutnya yaitu koagulasi. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang disebut jalur koagulasi, di mana faktor-faktor koagulasi diaktifkan. Ini menghasilkan pembentukan fibrin yang membentuk jaring dan memperkuat sumbatan trombosit, sehingga dapat menutup luka dan mencegah kehilangan darah lebih lanjut. Setelah luka sembuh, proses fibrinolisis akan mengurai jaring fibrin dan mengembalikan keseimbangan dalam sistem pembekuan. Gangguan dalam mekanisme hemostasis dapat menyebabkan kondisi seperti kekurangan pembekuan atau yang disebut hemofilia dan pembekuan berlebihan atau yang disebut trombosis.